Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Lingga Sapitri, NPM 5020173 dari kelas 1B Prodi PGSD STKIP PGRI Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Yaspin Yolanda, Magister Pendidikan, yang mana telah memberi amanah kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Baiklah, saya mengambil dua materi, yang dimana materi pertama tentang prinsip-prinsip disiplin kelas, dan materi yang kedua yaitu tentang penanggulangan pelanggaran disiplin. Seperti yang kita ketahui, disiplin merupakan proses atau kesadaran dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tertib sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Tidak hanya pengertian disiplin, ada pun nilai-nilai penuntut sikap disiplin. Yang pertama adalah nilai-nilai kepercayaan atau nilai agama, yang kedua adalah nilai kekuasaan, yang ketiga adalah nilai subjektif, dan yang keempat adalah nilai rasional. Kaitannya dengan disiplin kelas adalah sebagai tindakan-tindakan atau harapan tindakan adalah tanduk tindakan yang mencerminkan kepatuhan dari berbagai nilai yang disepakati bersama, atau bisa dikatakan yang disepakati dari semua pihak, baik siswa, guru, atau karyawan, dengan ketetapan yang ada, norma yang ada dalam tata tertib sekolah ataupun disiplin kelas. Adapun tindakan pendekatan kelas yang dimana bisa dilakukan oleh seorang guru, yaitu dengan cara pemberian bimbingan kepada siswa atau peserta didik, dan yang kedua adalah pengevaluasian pada diri sendiri. Adapun hak peserta didik dalam penentuan kedisiplinan kelas, seperti yang kita ketahui, guru banyak kurang mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya adalah hak menyelesaikan sekolah dengan sebaik-baiknya, hak memiliki kebebasan atau keleluasaan berekspresi, hak menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dan bebas berpendapat. Baik, itu tadi adalah hak-hak yang secara umum dimiliki oleh siswa. Jadi peran guru sebagai guru harusnya lebih menerapkan praktek-praktek disiplin kelas pada siswa yang baik sesuai kebijakan yang ada di sekolah, peraturan atau hukum. Dengan demikian harus digariskan sinkronasi antara disiplin dan pertimbangan peraturan yang ada. Next, adapun kebutuhan peserta didik dalam disiplin kelas. Yang seperti kita ketahui, kebutuhan peserta didik ialah salah satu faktor utama atau faktor penting dalam memilih atau banyaknya sistem disiplin yang ada di sekolah. Tampilan guru hubungannya dalam disiplin kelas adalah guru tidak hanya memberi materi, namun juga harus menerapkan prinsip-prinsip disiplin atau sistem disiplin pada pribadi siswa agar lebih baik, dan tidak hanya itu, dia juga melakukan kaitannya dengan lingkungan sekolah. Adapun bentuk disiplin siswa, seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah disiplin terhadap cara atau menggunakan metode belajar sesuai strategi belajar yang ada, dan yang kedua adalah disiplin terhadap waktu, yang ketiga adalah disiplin terhadap tugas, dan yang terakhir adalah disiplin terhadap tata tertib sekolah yang ada. Tidak hanya itu, di dalam disiplin kelas juga harus memiliki teknik membina disiplin kelas, yaitu guru harus lebih paham cara belajar atau proses belajarnya siswa itu seperti apa, baik dari segi apapun itu, agar antara guru dan siswa mendapat timbal balik yang baik. Dengan cara melakukan presentasi kelas, yang dimana mengaktifkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya atau pengetahuannya lebih leluasa dan menjadi siswa yang aktif, cerdas. Next, upaya dalam penegakan disiplin kelas. Dalam upaya ini, kita harus adanya kerjasama dengan baik dan harmonis, baik dari guru dan orang tua peserta didik, agar terciptanya siswa yang disiplin. Tips-tips dalam menjalankan disiplin kelas.
Yang pertama, pada pertemuan pertama adalah tonggak sebelum menjalankan proses pembelajaran kurikulum yang ada, harus adanya kesepakatan antara siswa dan guru, dan adapun keadilan itu sangatlah penting, dan juga harus konsisten dalam proses pembelajaran dan mengurangi hal-hal yang konyol yang dapat merugikan waktu antara siswa dan murid atau bermain yang terlalu berlebihan. Tangani gangguan secepat mungkin serta beri kepercayaan kepada siswa dan persiapkanlah dengan matang materi yang akan dipaparkan kepada siswa. Baik, mungkin itu saja materi yang pertama saya sampaikan. Saya akan next materi yang kedua tentang tahap dan penanggulangan disiplin. Pertama adalah memelihara disiplin. Seperti yang kita ketahui, memelihara disiplin adalah suatu proses yang harus banyak diperhatikan karena terdiri dari beberapa rangkaian memelihara disiplin yang harus diketahui oleh penegak disiplin atau seorang pendidik. Adapun tahap-tahap yang harus dimiliki dan dipahami oleh seorang penegak disiplin dan seorang pendidik. Yang pertama adalah memelihara, dan yang kedua adalah pencegahan, dan yang ketiga adalah campur tangan, keempat adalah tujuan peraturan perilaku. Yang kedua yaitu pembinaan dalam pemeliharaan disiplin. Harus melalui beberapa hal agar pembinaan dan pemeliharaan disiplin ini berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah pemberian contoh perilaku disiplin dari seorang guru tersebut, dan yang kedua adalah menetapkan dan mengkomunikasikan standar tingkah laku. Baik, yaitu pembahasan terakhir, yaitu adalah tujuan, tahapan, dan penanggulangan disiplin kelas. Yang pertama ialah kita harus memberikan tahapan-tahapan atau cara memelihara disiplin kelas, dan yang kedua adalah menumbuhkan atau mencontohkan sisi positif cara menerapkan disiplin kelas, memberi tata tertib atau aturan, cara-cara agar kita mampu menerapkan disiplin kelas dalam proses pembelajaran, baik dari aturan kelas ataupun dari sekolah, serta menunjukkan bagaimana cara terjalinnya hubungan baik antara guru dan orang tua dalam upaya penegakan disiplin kelas, juga ditunjang dari disiplin rumah. Ini yaitu tentang prinsip-prinsip disiplin kelas serta tahap dan penanggulangan disiplin kelas. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.